Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di tutorial Excel di channel Hasanipits. Kali ini kita akan bahas dua fungsi Excel terbaru, yaitu text before dan text after. Nah, text before dan text after ini tujuan penggunanya mirip-mirip dengan penggunaan fungsi left, right, dan mid yang dapat ditemukan di semua versi Excel. Tapi di sini untuk text before dan text after hanya dapat ditemui di Excel versi di atas 2019. Di sini saya menggunakan Office Excel 365 dan text before dan text after ini sudah bisa saya gunakan. Oke. Text before dan text after ini digunakan untuk mengekstrak teks dengan menggunakan pembatas atau delimiter. Misalnya untuk text before, maka dia akan mengekstrak teks di belakang delimiternya. Delimiter sendiri bisa berupa spasi atau simbol-simbol lainnya. Oke, saya akan jelaskan menggunakan contoh di sini. Di sini terdapat sekumpulan kode produk, di mana kode ini tersusun dari kode ukuran, kode nama, dan kode supplier. Kode ukuran berada di belakang strip. Di sini strip adalah delimiternya. Kemudian kode nama berada di depan strip di belakang garis miring. Untuk kode supplier berada di depan garis miring. Oke, kita mulai dengan kode ukuran terlebih dahulu. Di sini jika kita lihat KR12 ini berada di belakang dari delimiternya. Jadi kita akan menggunakan di sini text before. Text before, teks sebelum. Oke. Nah, text before sintaksnya seperti ini. Ada dua argumen utama yang wajib kita isi dan sisanya adalah argumen opsional. Artinya bisa diisi, bisa tidak. Untuk argumen utama ini sudah cukup untuk menjalankan fungsi dasar dari text before ini. Kita mulai dari argumen teks terlebih dahulu. Teks ini adalah teks yang akan kita ekstrak. Kemudian delimiternya adalah di sini. Delimiternya strip seperti ini. Jadi untuk menulis delimiternya kita gunakan tanda petik strip, kemudian tutup dengan tanda petik lagi. Oke, sampai di situ sudah cukup untuk menjalankan fungsi dasar dari text before. Ketika kita enter, maka kita dapatkan kode ukurannya. Oke, nah untuk kode nama kita lompati terlebih dahulu karena dia berada di tengah dan sedikit lebih rumit. Jadi kita langsung ke kode supplier terlebih dahulu. Kode supplier berada di depan garis miring. Jadi di sini kita akan menggunakan text after. Teks setelah. Teks setelah garis miring maksudnya ya. Untuk sintaksnya seperti ini sama dengan text before. Untuk teksnya adalah teks yang akan kita ekstrak, kemudian delimiternya adalah pembatasnya. Di sini menggunakan garis miring, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, kita dapatkan kode suppliernya. Oke. Nah, sekarang untuk kode nama. Jika kita analisa di sini, kode nama adalah dalam sel pertama ini adalah SD. Kode nama ini berada di depan delimiter strip. Jadi untuk awalnya kita gunakan saja di sini text after. Karena dia berada di depan strip. Teksnya adalah teks yang akan kita ekstrak. Kemudian delimiternya adalah strip. Tutup kurung dan enter. Kita dapatkan di sini dua kode, yaitu kode nama dan kode supplier. Nah, sekarang bagaimana caranya memisahkan dua kode ini? Di sini jika kita perhatikan, SD berada di belakang garis miring. Jadi rumusnya sebenarnya adalah text before. Jadi kita lakukan modifikasi sedikit pada fungsi text after ini, kita tambahkan text before di sini. Text before. Untuk delimiternya, teksnya adalah teks yang sudah kita buat, yaitu text after ini. Jika kita ingin melihat hasilnya, cukup menekan tombol F9 pada keyboard, maka hasilnya seperti ini. Oke. Jadi yang akan kita ambil adalah SD ini. Jadi text before garis miring. Ctrl Z lagi.
Kemudian sekarang kita masuk ke argumen kedua dari text before, yaitu delimiternya. Delimiternya adalah garis miring seperti ini. Garis miring, tanda petik dulu, garis miring, tutup kurung, dan enter. Maka di sini kita dapatkan kode nama. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh kedua ini sedikit lebih rumit. Di sini kita diminta untuk memisahkan antara gelar dan nama. Nah, jika kita perhatikan nama-nama di sini, antara gelar dan nama dipisahkan dengan delimiter titik spasi. Jadi sudah jelas di sini gelar berada di belakang titik spasi ini. Jadi kita bisa menggunakan fungsi text before untuk mengambil gelarnya. Nah, di sini kita masukkan teksnya, kemudian delimiternya, titik spasi. Sampai di sini tutup kurung. Jika kita enter, maka kita dapatkan gelar pertamanya. Nah, ini karena kita tidak menspesifikasikan atau tidak menentukan jumlah instannya atau instan namanya. Karena text before ini akan mencari dari kiri ke kanan. Jika menemukan delimiter pertama, maka dia akan stop dan menghasilkan gelar pertama saja. Nah, untuk bisa mendapatkan gelar yang kedua di sini, kita bisa tambahkan instance namanya di sini menjadi 2. Sehingga dia akan berhenti mencari ketika ketemu delimiter kedua. Jika kita enter, maka kita dapatkan gelar yang kedua. Kita akan coba drag ke bawah. Nah, di sini ternyata fungsi yang kita buat ini hanya relevan untuk 2 sel ini, karena memang di sini ada 2 gelar di depan nama. Jika kita perhatikan pada sel-sel di bawahnya, di sini ada 1 gelar, kemudian di sini juga ada 1 gelar. Jadi tidak akan cocok. Nah, untuk mengatasi hal ini kita memerlukan sedikit trik di sini. Jika tadinya dengan menggunakan instant number seperti ini, atau 1 atau 2 atau seterusnya, dia akan mengambil dari kiri ke kanan, itu adalah prosedur default dari text before. Nah, kita akan balik sekarang arah pencariannya dari kanan ke kiri, sehingga ketika dia ketemu dengan delimiter, maka langsung berhenti. Di sini jika dia ngambil dari sini, jika ketemu delimiter maka akan dihentikan. Jadi yang akan diambil adalah yang ini. Jika di sini dia ketemu delimiter, maka dia akan stop di sini dan mengambil yang 1. Jadi dia tidak akan error. Kita akan balik. Kita gunakan ini -1 untuk membalik arah pencarian text before. Seperti ini. Kita drag ke bawah, maka hasilnya di sini jauh lebih baik. Di sini juga untuk 1 gelar juga akan masuk, begitu juga yang ada di sini, kecuali yang terakhir karena memang tidak ada gelar. Nah, khusus untuk yang terakhir ini kita lakukan sedikit modifikasi untuk penanganan errornya. Kita masuk ke if not found-nya di sini, argumen opsionalnya. Oke. Masuk ke argumen opsional. Di sini if not found. Kita masukkan, kita bisa kosongkan atau masukkan teks di sini. Tidak ada gelar. Kurung, enter. Oke. Sekarang kita akan drag ke bawah. Maka hasilnya sekarang sempurna, kecuali yang 2 ini. Karena yang 2 ini ada gelar di belakangnya. Untuk itu kita bisa lakukan modifikasi lagi dengan menjoinnya dengan text after, karena gelar yang terakhir berada setelah delimiter. Yang dalam hal ini delimiternya adalah koma. Kita join dengan ampersand seperti ini. Tambahkan spasi, kita join lagi. Kemudian kita masukkan fungsi text after. Untuk teksnya kita ambil teks yang ada di sini, delimiternya adalah koma spasi. Dan jika terjadi error, misalnya di sini karena di sini tidak ada gelar, maka kita isikan pada bagian if not found-nya kosong seperti ini. Oke. Tutup kurung dan enter. Oke, sekarang kita akan coba drag ke bawah. Maka hasilnya sempurna. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengekstrak namanya. Nah, jika kita perhatikan nama-nama yang ada di sini, nama berada di depan delimiter gelar. Berarti kita menggunakan fungsi text after. Text after delimiter. Teks yang ada di sini, kemudian delimiternya adalah
spasi seperti ini, enter. Maka di sini daftar masih ikut, jadi kita modifikasi lagi, kita ubah bagian instant numbernya dengan -1 supaya arah pencarian dibalik seperti ini. Maka kita dapatkan hasil yang benar untuk yang pertama. Tapi untuk yang kedua masih di sini mengikutkan gelar di akhirnya. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa melakukan editing sekali lagi di sini. Kita akan coba mengekstrak nama yang berada di belakang delimiter koma. Jadi kita menggunakan text before di sini. Text before, kemudian delimiternya kita gunakan koma, spasi, enter, error, karena memang di sini tidak ada gelar di akhirnya. Jika kita coba tarik ke bawah, nah justru yang dua ini sekarang yang benar. Nah sekarang kita akan coba cari tahu di mana letak kesalahannya di sini. Oke, kita akan tambahkan instance numbernya. Di sini instance numbernya tidak diperlukan. Kemudian kita lanjut ke argumen berikutnya, yaitu case sensitive dan case insensitive. Di sini antara huruf besar dan huruf kecil tidak berpengaruh, jadi ini kita lompati saja. Kemudian don't match to end dan match to end. Oke, nah disinilah letak masalahnya. Text before akan mencari dari awal secara default, dia akan mencari dari awal sampai ketemu delimiter. Jika ketemu di sini, maka dia akan berhenti. Dia tidak akan melanjutkan sampai akhir. Itu jika kita pilih don't match to end. Jika kita pilih match to end, maka dia akan mencari sampai ke ujung. Jadi di sini kita akan gunakan match to end. Sehingga text before ini akan mencari sampai ke ujung meskipun dia sudah ketemu di awal. Oke. Baru terakhir kita masukkan match if not found-nya jika diperlukan. Oke, kita gunakan saja di sini kosong. Nah, sekarang kita enter. Kita dapatkan hasil yang benar. Kita drag ke bawah. Nah, sekarang hampir semuanya benar kecuali satu di sini. Jika kita perhatikan lagi, di sini ternyata kita tidak menggunakan match to end. Jadi di sini kita tambahkan lagi untuk text after-nya, masukkan match to end. Oke, enter. Kita drag ke bawah, maka sekarang barulah hasilnya semuanya benar. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang ingin langsung mencoba bisa langsung mendownload file latihannya, linknya ada di deskripsi. Dan bagi yang baru mampir atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.